Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Prof. Maru, saya akan langsung bertanya kepada Anda. Prof. Maru, apa tanggapan Anda jika ternyata untuk pembuktian TSM terstruktur, sistematis dan juga masif, dikatakan oleh Habibur Rahman, perwakilan dari 02 mengatakan itu sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi apakah Prof. Maru punya tanggapan lebih jauh, masih adakah ruang untuk membuktikan jika ternyata kecurangan TSM terjadi di pemilu kali ini? Ya, tapi sebelum ke sana saya kira kita harus kembali dulu, flashback ya. Ketika reformasi kita mengembalikan kedaulatan rakyat itu dalam apa yang dikatakan demokrasi, dan konsensusnya itu bahwa demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi atau hukum dan konstitusi. Yeah. Dan itu akan dicetuskan di dalam sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekecewaan kita kan di awal jebol sudah. Di awal nih? Di awal, ya itulah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di dalam sistem doktrin hukum acara pidana di Amerika, kalau ada satu alat bukti yang tidak sah diperolehnya menurut hukum dipakai, itu artinya bahwa the fruit of the poisonous tree, buah pohon terlarang telah dipakai begitu dan masuk dalam sistem. Ini akan sulit sebenarnya bagaimana hasil ini akan kita perhitungkan. Jadi buah beracun itu terus berada, meskipun Pak Jimli pun mengatakan bahwa putusan itu final, tetapi putusan yang cacat tidak pernah final. Itu yang menjadi soal. Masih final, ada peluang gugatannya? Atau putusan yang sah final dalam arti tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, tidak bisa di PK. Tetapi putusan yang cacat yang disebutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak pernah bisa final, tidak pernah bisa dieksekusi. Tapi sekarang sudah mengalir dalam sistem hukum pemilu kita kan. Nah ini problem yang utama sekarang terjadi di sini. Nah oleh karena itu juga kalau melihat dari masa lalu juga TSM itu sulit. Sulit dalam arti semua bisa terbukti tetapi angkanya bisa tidak signifikan. Oleh karena itu, ya kalau misalnya pasangan paslon nomor 1 dan nomor 3 mau melakukan suatu upaya, jadi kita harus fokus kepada pelanggaran itu sendiri. Misalnya TSM, terstruktur. Apakah bisa dibuktikan semua struktur pemerintahan sudah digunakan? Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu menjadi tugas. Dan kemudian sistematis. Dia menjadi sistem yang direncanakan dengan metode tertentu, dengan instrumen tertentu. Kalau itu merupakan sesuatu yang besar, seperti tadi struktur dari atas ke bawah, pasti hasilnya masif itu. Pasti tidak usah hitung angka lagi. Kalau saya dulu begitu. Tetapi tidak sama pandangan kita, apalagi sekarang MK ini agak pincang. Karena satu diskors. Karena 8 orang hakim yang akan menjidangkan. Ya. Oke, lalu bagaimana nanti perjalanan di MK? Sorry Prof, saya mau tanya dulu. Ada juga argumentasi di luar bahwa karena tidak berdampak, mungkin bisa jadi tidak diterima. Karena harus berdampak kepada hasil pemilu. Kalau kita lihat hasil dari sekarang, data yang di KPU sudah di atas 70%. Jarak antara urutan kedua dengan urutan pertama saja sudah double digit. Ya jadi begini, saya kalau dengan Fritz ini dulu satu tim kan. Jadi sekarang dia ada di sana. Pandangan saya agak berbeda tentang ini. Jadi timnya berseberangan. Kalau penggunaan struktur itu sudah demikian dahsyat ya. Saya katakan tadi, ya Presiden juga ikut kan. Sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan. Eksekutif tertinggi ikut ya.
pasti pengaruhnya itu jauh lebih besar. Ya. Itulah yang bisa dikatakan masif. Tapi akan sia-siakah pembuktian? Ya tidak perlu kita melihat lagi kalau saya hasil yang dihitung ya. Kalau ini sifat terstruktur itu bisa kelihatan masifnya. Saya katakan tadi yang saya tidak mengakui itu atau belum menerima itu, tetapi pemerintahan dipakai, ya kan? Bahkan kepala desa kita mendapat info juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu kekecewaan kita, kedaulatan rakyat yang harusnya di rakyat itu harusnya dikembalikan dan dikawal oleh sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekhawatiran kita kalau orang bertanya, can you trust the current constitutional court, katanya, I don't know. It depends. It depends on what? Tergantung kepada majelis kehormatan yang akan konsolidasi nanti di MK bagaimana meyakinkan hakim yang 8 ini untuk bangsa dan negara supaya di dalam demokrasi dari otoritarian yang transisi bisa anjlok, dia slide back menjadi otoritarian kembali kalau kita gagal mengawal ini. Ini bahayanya. Jadi semua pihak yang ikut sebenarnya bertanding harus melihat ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai mundur dari demokrasi transisi. Dan ukurannya itu kalau misalnya the constitution is the only game in town. Semua mematuhi konstitusi dan hukum, itu ukurannya untuk bisa menyelesaikan ini dengan fair. Dengan fair saya catat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.